Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dento Mudiarko. Kepada Bapak Dento kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR atau yang mewakili sebagai narasumber pendamping kita pada kegiatan kali ini. Kemudian yang kami hormati juga para pejabat administrator dan pengawas, para narasumber, serta para pejabat atau petugas pengelola kepegawaian yang hadir baik secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin saya bacakan sambutan dari Pak Sesditjen yang memang karena sedang ada kegiatan yang lain pada kali ini, beliau dan juga Pak Kabak Kepegawaian Pak Rubio menitipkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara yang baik ini, di acara verifikasi dan validasi surat keterangan pengalaman kerja untuk seleksi calon P3K tahun 2023. Ibu Bapak yang berbahagia, sesuai dengan surat dari PLT Kepala BKN tanggal 21 Agustus 2023 perihal jadwal pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2023 yang setelah itu direvisi yang kemudian jadwalnya berubah menjadi tanggal 20 September 2023 hingga 9 Oktober 2023, di mana merupakan waktu pendaftaran bagi peserta calon seleksi P3K, termasuk para peserta untuk mengikuti calon P3K di Kementerian PUPR ini. Berkaitan dengan pengumuman jadwal seleksi tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, dengan adanya ribuan pegawai NNRP di Ditjen Bina Marga yang berpotensi mendaftar seleksi calon P3K tahun 2023, beberapa dukungan yang dapat kita sediakan sebagai pengelola kepegawaian adalah membantu pemenuhan persyaratan administratif, seperti surat keterangan pengalaman kerja, tentu saja dengan uraian tugas yang sesuai. Dan juga dengan memfasilitasi bimbingan belajar dan atau tryout untuk seleksi CAT ya. Kemudian yang kedua,
perlu disampaikan kepada para pegawai NRP yang akan mengikuti seleksi calon P3K ini bahwa formasi jabatan yang dilamar sudah terikat dengan lokasi atau tempat unit kerjanya ya. Jadi ketika nantinya lulus, para pelamar ini hanya akan bisa bekerja di satu unit kerja yang dilamar tersebut dan tidak dapat pindah penugasan ke unit lainnya. Nah, hal ini juga perlu disampaikan supaya tidak salah paham nanti. Jangan sampai dikira ini masuk dulu P3K nanti bisa pindah-pindah unit kerja. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mohon disampaikan ke para pelamar ketika nanti memang akan melamar, itu ya sudah mengikat selama masa kontraknya. Nanti masa kontraknya 5 tahun, P3K ya akan di unit kerja tersebut selama 5 tahun. Hal kedua. Kemudian hal ketiga, terdapat 522 formasi jabatan fungsional yang dibuka di Ditjen Bina Marga pada tahun 2023 ini. Dan sangat disarankan bagi para NRP untuk melamar pada formasi tersebut. Namun demikian, kita juga melihat apabila di formasi yang tersedia di Ditjen Bina Marga tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari para NRP kita yang mau melamar, maka dipersilakan melamar di unit organisasi lain atau bahkan di instansi lain yang tentu sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari si NRP. Jadi memang dorong untuk tetap di Ditjen Bina Marga, tapi tidak kita pungkiri bahwa ada keterbatasan persyaratan kualifikasi pendidikan dan lain-lain yang mungkin tidak semua kualifikasi pendidikan bisa tertampung di Ditjen Bina Marga. Jadi kita juga tetap mendorong teman-teman untuk tetap melamar meskipun itu ada di UNOR lain, unit organisasi lain, mungkin di Cipta Karya, di Binkon dan lain-lain, tetap di satu Kementerian PUPR, atau kalau tidak ada bisa ke instansi lain juga. Seperti itu. Kemudian dalam rangka membantu pemenuhan persyaratan administratif berupa surat keterangan pengalaman kerja dengan uraian tugas yang sesuai, tentu saja kami dari bagian kepegawaian dan umum Ditjen Bina Marga menyelenggarakan kegiatan ini di dalam 2 gelombang ya. Jadi sebagian dari 47 unit kerja kita bagi di gelombang pertama ini pada tanggal 25-26 September untuk melakukan verifikasi validasi surat keterangan pengalaman kerjanya. Di gelombang kedua nanti 2-3 Oktober. Cuman memang karena dinamika pengumumannya baru keluar pada pagi ini, kita baru cek juga tadi, alhamdulillah sudah keluar pengumuman calon P3K dari di Kementerian PUPR, sehingga sepertinya untuk gelombang pertama kita belum bisa melakukan verifikasi dan validasi pada saat ini. Cuman kita akan lebih ke asistensi. Kalaupun memang sudah ada yang bisa diverifikasi validasi, alhamdulillah syukur. Cuman kalau belum, kita sifatnya lebih ke asistensi. Kita fokus kepada uraian tugas. Jadi kita melihat formatnya, kita sudah punya kan ya, nanti di pengumuman yang baru kita lihat formatnya, kita sesuaikan formatnya dan juga dengan uraian tugas yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Jadi kita fokus bersama dengan para PIC Desk dari tim bagian kepegawaian dan umum. Kita akan melakukan asistensi mana uraian tugas yang cocok, yang sesuai dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Sehingga diharapkan para NRP yang melamar sudah bisa punya model surat keterangan pengalaman kerja yang memenuhi persyaratan untuk lulus dari tahapan seleksi administrasi nantinya. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu dan Bapak sekalian.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita dalam pekerjaan kita ini dan juga dalam pengabdian kita terhadap nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Dento Mudiarko. Selanjutnya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sejenak. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Wildan. Kepada Saudara Wildan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar kegiatan kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Perkenankan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain silakan untuk menyaksikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi surat keterangan pengalaman kerja untuk pengadaan seleksi calon P3 ke tahun 2023. Untuk berdiskusi mengenai fikir, untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Lapangkanlah dada kami, dan mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wildan. Baiklah, demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di belakang.
Tes. Baik Bapak Ibu yang di Zoom dan di ruangan juga ya, terdengar ya suara saya ya. Ini seperti saya sampaikan tadi. Nanti minta bantuan di share file ini aja ya, file pengumumannya bisa di share di chat Zoom. Ini baru keluar juga pengumuman dari Kementerian PUPR, cuman kita akan langsung fokus ke persyaratan saja, karena kalau ini perlu dilihat satu-satu nanti per balai. Jadi alokasi dari formasi yang kita dapatkan di Bina Marga itu nanti ada di balai mana saja, bisa dicek satu-satu ya Bapak Ibu ya, per balai ya. Saya juga baru dapat filenya ini, jadi belum sempat meriksa. Kita fokus ke dokumen persyaratannya. Sebentar. Tim tembus itu untanya aku dulu. Bisa kita mulai Pak? Saya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin kita sama-sama bisa baca ya, sambil nanti di-share. Filenya akan di-share di chat Zoom Bapak Ibu untuk pengumumannya. Kita bisa baca di persyaratannya nanti. Sambil nanti teman-teman di desk sambil disiapkan juga saja data NRP-nya masing-masing ya. Tuhan, kita mulai Mas. Ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua. Mau dimulai Mas? Dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan. Nah ini jadi ada alokasi kebutuhan, ini ada sedikit perbedaan mungkin ya, kebutuhan khusus. Ini alokasi kebutuhan dialokasikan untuk pelamar yang berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 di database BKN dan juga tenaga non ASN Kementerian PUPR, kerja paling sedikit 2 tahun terus menerus dan masih aktif. Jadi untuk khusus ada keterangannya seperti ini. Jadi ada pelamar khusus, ada kebutuhan umum, alokasi kebutuhan yang dilamar oleh peserta selain yang memenuhi kriteria yang tercantum pada nomor 1 di atas. Jadi ini mungkin sedikit perbedaan dengan tahun lalu ya. Pelamar dimaksud dalam angka 1 dan 2. Jadi baik khusus ataupun umum wajib memiliki pengalaman kerja di bidang urusan yang terkait dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran 2 kolom 3. Serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan untuk setiap jenis kebutuhan jabatan. Kemudian keempat, ini terkait dengan pelamar dengan disabilitas yang dapat juga melamar. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan diri sebagai penyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan. Baik, kemudian persyaratannya ini kita bisa baca paling rendah 20 tahun, paling tinggi 57 tahun, 0 bulan, 0 hari pada saat melamar atau menyelesaikan pendaftaran secara daring.
Jadwal pendaftaran ini kemarin kita ketahui paling akhir besok tanggal 9 Oktober ya, kalau di jadwalnya BKN. Kemudian SKCK untuk membuktikan kelakuan baik dan tidak dipidana, kemudian tidak diberhentikan dengan hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan tercantum pada tabel lampiran 1 ya. Untuk pelamar ahli muda pertama dan terampil ini memiliki ijazah lain-lain, kemudian keterangannya nah untuk kebutuhan Jafung pemula di kita juga ada ya, di Bina Marga ada pemula, jadi ijazah transkrip dasar nilai dari SMA, SMU, kejuruan yang terdaftar di kementerian. Dan saat mendaftar seluruh pelamar wajib memiliki ijazah, surat keterangan lulus tidak berlaku, nilai minimal ijazah rata-rata 6. Kemudian 7, memiliki pengalaman kerja pada bidang tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran 2. Oh, ini agak berbeda nih, pengalaman dan masa kerja pada bidang tugasnya yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran 2 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh. Nah, ini terkait tanda tangan juga ya, Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Ini masing-masing unit kerjanya. Jadi pejabat tinggi eselon 2 bagi pelamar kebutuhan khusus atau pelamar kebutuhan umum yang memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah pada unit organisasi setingkat eselon 2. Jadi Bapak Ibu yang di balai-balai yang eselon 2 di direktorat nanti tanda tangan langsung bisa oleh kepala unit kerjanya ya, dengan Bapak atau Ibu direkturnya atau dengan kepala balainya. Kemudian ternyata ada pejabat administrator eselon 3. Ini bagi pelamar kebutuhan khusus atau pelamar kebutuhan umum yang memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah pada unit pelaksana setingkat eselon 3 atau nomenklatur unit eselon 3 lainnya. Jadi bisa nih sekarang nih. Jadi nggak harus semuanya dari balai kecil. Dari balai kecil tidak perlu ke pusat lagi. Bisa tanda tangan kepala balainya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi formatnya agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu harus eselon 2 semua. Kalau tahun ini bisa eselon 3 juga bisa. Sambil coba saya sedikit konfirmasi ke biro supaya tidak salah ya sambil kita bahas selanjutnya.
Bapak Ibu tim PIC PIC Des juga mohon diperhatikan nih ya, supaya nanti memberikan asistensinya juga tepat. Ini sebentar saya sedang konfirmasi, kalau menurut yang saya baca sih sepertinya bisa ini eselon 3 juga tanda tangan. Cuman untuk supaya lebih kuatnya, kita tunggu konfirmasi di biro sebentar. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Kasih kalian jabatan teknik. Oke, ini untuk sertifikasi keahlian, kalau memang ada sesuai pada tabel-tabel di lampiran 3 ya Bapak Ibu ya. Nanti dicek di lampiran 3. Kemudian ini untuk yang melamar ahli muda, ahli pertama dan keterampilan, terampil harus punya tes bahasa Inggris paling lama tahun 2021. Jadi tidak boleh lebih lama, tidak boleh tahun 2020 gitu ya. 2021 ke sini dengan skor minimal 450 untuk dan sebagainya, ini bisa dibaca. Kemudian 5 dan lain-lain. Kemudian sehat jasmani rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau anggota TNI Polri, tidak pernah melakukan terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN 2019 sampai 2022 ya. Dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang dalam proses pengusulan NIP atau mungkin optimalisasi ya kalau kita kemarin ya. Kemudian bersedia atau membatalkan perjanjian kontrak kerja dengan instansi pemerintah swasta lain pada saat dinyatakan lulus, dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan. Oke. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh UNOR, UNKER, SATKER, PUPR, dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan dalam arahan Pak Ses juga ya, jadi bahwa ini sudah nanti formasi yang dilamar itu mengikat di 1 unit kerja untuk P3K. Jadi tidak bisa berubah unit kerjanya. Kemudian bebas dari narkoba dan psikotropika. 17 memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi komunikasi, aplikasi perkantoran gitu ya, standar office gitu, internet, email dan lain-lain. Oke, persyaratan itu saja ya Bapak Ibu, nanti sisanya bisa dibaca lah tata cara pendaftaran dan lain-lain. Kita akan fokus sedikit ke langsung ke form surat keterangannya. Nah ini jadwal juga. Nah ini ya jadwal diperhatikan 9 Oktober. Jadi mudah-mudahan kita kalau selesai nanti gelombang kedua sampai 3 Oktober kita masih punya waktu sekitar 5 hari untuk mengejar sampai teman-teman bisa upload di pendaftaran online ini ya. Ini sekarang sasarannya kita harus selesai sebelum 9 Oktober untuk surat keterangan ini. Kemudian nah untuk seleksi CAT ini juga lain hal sih, tapi karena dijadwalkan seleksi CAT sekitar di November ini, maka kalau Bapak Ibu yang ingin mengadakan bimbingan belajar atau tryout sebisa mungkin sebelum November ini ya Bapak Ibu ya.
Oke, kemudian seleksi ini tidak dipungut biaya. Layanan informasi bisa ke nomor-nomor berikut. Nah, ini kita langsung ke lampiran yang surat keterangan pengalaman kerja. Oke, jadi formatnya agak berubah ya, Ibu, dibandingkan tahun lalu. Ini kita lebih diperinci mengenai masa waktu, jabatan, uraian pekerjaan, dan unit kerja. Jadi mohon diperhatikan juga teman-teman di DES. Tolong disebutkan nanti masing-masing isinya nih ya, jabatannya apa, uraian pekerjaannya apa, unit kerjanya apa, sambil tetap diutamakan, kita tekankan gitu ya, di highlight atau diperlihatkan uraian tugas yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, memang di sini nggak kelihatan bahwa si pelamar ini mau melamar formasi apa ya, pegawai ini. Jadi nanti mungkin mohon bantuan untuk menandai di surat, kalau memang sudah ada suratnya ini, ditandai ini yang bersangkutan ini mau melamar formasi apa, supaya kita pemeriksa atau yang asistensi juga bisa mengarahkan uraian pekerjaan yang ditulis di sini supaya cocok dengan formasi yang dilamar. Jangan sampai dia mau melamar TJJ misalnya, tapi di sini uraian pekerjaannya nggak ada yang terkait TJJ, mungkin terkait dengan keuangan, kepegawaian dan lain-lain gitu kan. Tapi di sini memang nggak muncul soalnya dia mau melamar formasi apa. Jadi kita kasih note sendiri nanti pakai post-it atau label atau apa ya teman-teman di DES ya. Minta tolong kalau misalnya sudah ada lampiran ininya, suratnya bisa ditandai atau mungkin ditulis pakai pensil dulu nih yang bersangkutan melamar formasi apa, supaya kita bisa arahkan. Waduh, habis saya mati. Baik, mungkin sementara demikian. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya sambil izin ngecas laptop. Mohon izin Bapak. Wilayah, masalah di Kalimantan